Tidak perlu memberi aturan bagi aku untuk tetap bersamamu, Nathan. Aku udah memilih untuk selalu bersamamu sebelum kau pernah menolakku. Jadi, apa yang kau takutkan? Kata Delisa sambil membelai tangan pipi Nathan. Nathan tersenyum mendengar perkataan Delisa. Aku tahu, tapi aku hanya ingin mengingatkan kamu bahwa aku sangat mencintaimu dan tidak ingin kehilanganmu, kata Nathan dengan suara lembut. Selagi aku masih bernapas, hal itu tidak akan pernah terjadi, ucap Delisa sambil mengecup pipi Nathan. Keduanya terdiam sejenak menikmati kebersamaan mereka di dalam mobil yang tengah melaju di jalan raya. Aku ingin lebih dekat denganmu, kata Nathan sambil menggenggam tangannya Delisa. Delisa hanya tersenyum dan mengangguk, membiarkan Nathan mendekat ke arahnya. Keduanya saling memeluk dalam keheningan yang hanya diisi oleh suara deru mesin mobil. Dan setelah merasa cukup mengisi kembali tenaga yang terkuras, Delisa dan Nathan mengenakan pakaian mereka lagi. Delisa, kita tidak akan kembali ke kediaman nenek. Untuk sementara, kita ke apartemen, karena ada sesuatu hal yang harus aku selesaikan terlebih dahulu, ucap Nathan. Baiklah, tapi apakah kamu tidak lelah? Aku takut kamu tumbang, Nathan, ucap Delisa. Nathan meraih kepala Delisa, dipeluknya kepala itu dan dikecup berulang kali. Jangan pikirkan tentang hal itu, aku masih kuat dan masih bisa bergerak. Sekarang kamu tidur, aku tahu aku pasti sangat lelah. Delisa hanya mengangguk dan mencoba untuk tidur karena kelelahan di dalam pelukan suaminya. Sial, mengapa bisa? Aku udah membuang banyak uang untuk ini. Kenapa anak haram itu susah sekali untuk mati? Hanya melawan 3 orang saja. Gangster-gangster itu tidak becus, ucap Henry. Setelah menerima laporan tentang kematian semua preman yang disewa untuk membunuh Nathan, Henry dan Carol merasa marah. Carol tersenyum sinis. Sepertinya kita harus mencari dukungan dari organisasi yang lebih jauh hebat untuk membunuh anak haram itu, adik-adik. Henry menghela napas, tapi itu terlalu berlebihan jika kita melibatkan organisasi. Kau tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Kita hanya perlu membuat bukti palsu, kata Carl. Henry berpikir keras, mereka sengaja memanipulasi situasi untuk mengirim para gangster untuk membunuh Nathan di perusahaan dan menyusun skenario agar terlihat itu adalah ulah sang kakek. Tapi kakek kita, bagaimana jika kakek mengetahui jika rencana ini adalah rencana kita? Tanya Henry. Adik, kau tenang aja. Semua bawahan kakek dan semua orang yang ada di kediaman kakek udah kita kendalikan. Laporan yang masuk ya paling tentang kedamaian dan pemberontak Nathan. Jadi untuk apa kau takut? Henry memandang Carol dengan ragu. Tapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai ada celah yang bisa membocorkan rencana kita. Carol tersenyum licik. Henry, percayalah, kita memiliki segalanya di bawah kontrol. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan berikutnya. Saat sedang membuat rencana, seorang bawahan Henry datang menghampiri. Tuan, ada email yang masuk, ucap bawahan Henry. Henry mengernyitkan dahinya. Larut begini mengenai apa? Tanya Henry. Undangan dari klan Azura, jawab bawahan itu. Henry dan Carol saling melempar pandangan. Bukannya klan tersebut penerusnya sudah mati? Kenapa penguasaan negara ini tiba-tiba membuat pesta? Tanya Henry pada Carol. Apakah ada seseorang penerus yang tidak kita ketahui? Carol balik bertanya. Sementara itu Nathan tiba di apartemen. Dia membawa tubuh Delisa yang terlelap di dalam gendongannya. Sesampainya di dalam kamar, Nathan membaringkan tubuh Delisa dengan hati-hati. Nathan mengecup dahi Delisa, memakaikan selimut untuk istrinya itu. Tidurlah yang lelap, aku akan segera kembali. Nathan mengelus rambut Delisa dengan sayang. Setelah itu, Nathan keluar dari kamar apartemen. Pria itu melangkah melewati tubuh Mona. Jaga Delisa, jika dia lecet, kau tahu akibatnya kan? Kata Nathan dengan tegas. Mona membungkuk.
Baiklah, Pak, jawab Mona. Nathan berlalu keluar dari apartemen, di mana apartemen tersebut hanya tempat sementara selama Nathan berada di pusat kota. Ke kediaman Ravenscroft, ucap Nathan setelah dirinya berada di dalam mobil. Nathan memandang jalanan yang terbentang di depannya dengan ekspresi serius. Tuan, Nyonya besar sudah menyebarkan undangan. Sepertinya Tuan akan menggeserkan satu kota, menggegerkan satu kota. Jika mereka tahu Anda adalah The Dark Lord Spectre, mungkin musuh Tuan akan kejang-kejang. Ucap Samuel saat menyetir. Nathan mengangguk. Aku memang ingin memberikan efek yang cukup besar. Aku udah lelah dengan permainan taktik ini. Aku juga ingin hidup normal dan menjaga keluargaku, kata Nathan dengan suara lirih. Mereka tiba di kediaman Ravenscroft dalam waktu yang singkat. Samuel membunyikan klakson mobilnya di depan gerbang mewah tersebut. Namun gerbang itu tidak terbuka. Nathan menepang dagunya dengan wajah yang terlihat agak kesal. Tuan, sepertinya mereka sengaja. Tidak mungkin gerbang ini tidak memiliki sistem CCTV, kata Logan. Tanpa menjawab, Nathan keluar dari mobil. Logan dan Samuel pun terkejut. Mereka menyusul dan melihat Nathan berjalan ke arah bagasi mobil. Buka bagasinya, perintah Nathan tegas. Baik, Tuan, jawab Samuel. Dia bergegas masuk ke dalam mobil dan segera membuka bagasi mobil. Di bagasi, Nathan dengan kesal meraih masuknya. Aku ini manusia yang tidak punya kesabaran. Apakah mereka sengaja mengujiku? Geram Nathan. Nathan duduk berjongkok sambil meletakkan alat peluncur roket itu di bahunya. Biar kuledakan sekalian, gumam Nathan sambil menekan tombol peluncur. Wush, sebuah roket mini yang udah ditargetkan pun melesat ke arah gerbang. Dar, terdengar dentuman keras. Gerbang megah kediaman Ravenscroft terlempar ke udara. Nathan berdiri di tengah jalan dengan tatapan tajamnya yang menyeratkan keputusan yang tidak bisa diubah. Mereka harus tahu bahwa permainan ini udah cukup lama. Aku tidak akan lagi bersembunyi di balik bayang-bayang, ucap Nathan. Suaranya terdengar meyakinkan. Logan dan Samuel terdiam, mengamati Nathan yang seakan-akan melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Kekacauan akan segera dimulai, gumam Samuel. Apa yang terjadi? Kenapa ada suara ledakan? Kakek Joseph terlonjak kaget. Dia buru-buru meraih tongkatnya dan turun dari tempat tidur, melangkah tertatih-tatih ke arah pintu kamar. Saat pintu kamar terbuka, Henry dan Carol datang menghampiri. Kakek, Nathan ingin memberontak. Dia datang menghancurkan gerbang kediaman Ravenscroft, ucap Henry dengan cepat. Kakek Joseph menatap mereka dengan ekspresi campur aduk. Apa yang kau bicarakan, Nathan? Mengapa dia melakukan hal itu? Kami tidak tahu, kakek. Tapi dia berteriak seperti orang kesetanan. Jika dia akan meluluh lantakan Ravenscroft, jawab Carol. Tak. Kakek Joseph menghentakkan tongkatnya. Pria seperti itu benar-benar marah mendengar apa yang dikatakan oleh Henry dan Carol. Kamu, jangan biarkan cucu tidak tahu diri itu bertindak lancang di kediamanku, perintah kakek Joseph dengan amarah. Baik, Kek, jawab Carol dan Henry. Dua cucu kakek Joseph itu pun berlalu. Mereka pun berjalan menyusuri lorong-lorong kediaman yang megah milik kakek Joseph. Kakek Joseph memegangi dadanya yang terasa begitu sakit. Dia menyayangi Nathan, memikirkan jika cucunya yang satu itu sangat kurang kasih sayang. Namun dia tidak mengerti mengapa Nathan ingin menghancurkan Ravenscroft. Nathaniel, kau benar-benar ingin membunuhku, gumam kakek Joseph Pillow. Sementara Carol dan Henry kini terlibat percakapan ketika mereka akan memanggil para tim untuk menyerang Nathan yang kini sedang berada di gerbang. Kakak kedua, kita berhasil. Malam ini tamatlah riwayat Nathan, ucap Henry kepada Carol. Udah aku katakan, kakek tidak akan pernah tahu rencana kita. Setelah Nathan mampus, waktunya kita membunuh orang tua itu, jawab Carol dengan seringnya liciknya. Mereka berdua melanjutkan tugas mereka. Namun saat melangkah, dua pria misterius berjubah hitam melepaskan tembakan bius ke arah Carol dan Henry. Siapa kalian? Loh, sebelum Carol dan Henry bisa menyadari, tubuh mereka sudah tergeletak di lantai. Bawa mereka. Tuan meminta kita untuk membawa mereka dengan utuh,
kata seorang pria berjubah hitam kepada rekannya. Dua pria misterius itu segera mengangkat tubuh Carol dan Henry